tanya, ada haleluya? Haleluya. Ada. Salam hai bergrace dalam Yesus Kristus, Bapa yang kekal, yang tak pernah meninggalkan kita. Dialah Sang Immanuel. Dia senantiasa ada di dalam kita. Dia bukan cuma ada di samping kiri kanan kita, tetapi ada di dalam hidup kita. Dia yang mengendalikan perjalanan hidup kita. Bahkan setiap keputusan yang akan kita ambil, dia turut terlibat di dalamnya. Makanya kita mengatakan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Tidak ada kebaikan hakiki yang kita dapat kalau kita tidak pernah diproses atau kita menolak proses. Ya. Jadi sekali lagi kesaksian indah dari Sister Firna itu luar biasa. Kita mengatakan barang siapa yang ku anggap anak, ia kutegur dan ku hajar. Karena kita lewat itu pendidikan. Ya. Kita jadi milik Tuhan begini. Ya, saya tidak puji diri, tetapi karena memang tafuraga itu hidup. Ya, memang Tuhan sengaja bawa ke Sario. Ya, sekali lagi, kenapa saya terus-menerus datang bosan-bosan ketika mau bersaksi? Bagaimana kita diproses ya di Sario? Itu bengkel ya untuk saya ya. Bengkel pembentukan karakter rohani. Ya. Kalau Om Diki nggak berdoa bikin takut, ya kita minta menjadi apa? Ya Om pernah bilang Om pasti berbicara dengan kita, ya, karena kita lamu. Ya. Kita buat Om Diki sampai nggak bisa bicara, dia berhenti dan dia buktikan. Dia kasih tahu ke jemaat, Om berdoa for Nana. Ya, tapi kalau Nana sudah mau nggak mau bertobat, ya, Om semua berdoa supaya Tuhan bikin Nana gila. Ya. Belum pernah dengar kan, Firna? Ya, jangan tunggu dengar. Ya. Karena memang begitu. Ya, ini bicara di hadapan jemaat ini, bukan bicara face to face. Nah, ini bicara di hadapan jemaat dari mimbar. Dan itulah cara kita dididik. Ya. Barang siapa ku anggap anaknya bertegur dan ku hajar. Ya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Pasti indah. Ikuti saja prosesnya. Jangan tolak proses, jangan juga cepat ambil kesimpulan ketika kita dalam proses. Jalani saja, enjoy saja, ya, jalani saja. Ya, oke, hari ini kita akan belajar tentang apa tuh? Transfer roh. Ya, ini bentuk pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang dalam tanda seru. Transfer roh. Di topik ini saya dapat idenya ketika beberapa hari yang lalu ada diskusi di Komal, ya, TikTok. Ya. Ada yang ngaku jemaat biasa, ya, jemaat biasa, tetapi penyanjung. Beberapa pendeta tersohor. Ya. Ketika ada teman-teman yang mengkritisi pendetanya, Pak Gen, tolong
Ada di begini. Oh, ketika dikritisi pendetanya, dia tampil untuk membela. Pendeta ini punya jasa besar, loh. Dia mentransferkan roh, ya, kepada banyak orang sehingga menjadi bertobat. Nah, ini mentransferkan roh, ini yang kita akan belajar. Boleh nggak pendeta mentransferkan roh? Boleh nggak Gilbert Lumoindong misalnya saja, ya, karena berbadan subur, jadi mungkin cadangan rohnya banyak, misalnya saja, jadi ditransferkanlah sebagian, ya. Nah, ini yang kita akan bahas, ya. Oke, kita akan buka Alkitab, ya. Nah, saya sudah siapkan ini ayat-ayatnya yang akan kita renungkan. Moga-moga banyak, ya, 10-15 menit sudah boleh, ya, karena sudah ada yang datang sebelum jam ibadah, ya, itu luar biasa, itu ada breakthrough, ya, breakthrough. Ini mantap, ya. Moga-moga nanti minggu depan lebih fruit lagi, ya. Oke, mari kita baca bersama di Yohanes pasal 20 ayat 22, ya, 23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Gitu, ya. Sumbernya dari Yesus. Ya. Dia hembuskan murid-muridnya, lalu dia bilang, terimalah Roh Kudus. Itu indikasinya Roh Kudus bukan pribadi. Bisa tangkap, ya? Itu adalah rohnya Yesus sendiri, ya. Jadi jangan orang latah-latahan, ya, bikin malu kalau orangnya nggak belajar, ya. Ya. Kemarin kita bahas cukup panjang lebar Wahyu pasal 5, nanti orang akan belajar itu, ya. Itu dalam PDLAI itu memang banyak yang disimpangkan. Teks Yunani, gramatikal, kacau deh. Ya. Nah, kalau jemaat Allah yang baca, rame. Oke, kita lanjut. Jadi terimalah Roh Kudus, ya. Untuk apa ini? Coba ayat berikutnya. Oke, kita baca 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Dahsyat. Itu yang disebut authority, otoritas. Yesus mengajarkan kita mengampuni. Tetapi ada satu sisi juga Yesus mengatakan hal ini. Apakah tidak biblikal? Jadi terkadang kita ini mudah, ya, mudah. Udah tahu kan kepanjangannya mudah. Seolah-olah orang ini setara dengan Yesus. Yesus memang bilang, ampunilah, ampunilah, betul. Tetapi bagaimana dengan ayat ini? Artinya apa? Orang punya batas. Orang ini tidak sempurna seperti Yesus. Iya kan? Nah, orang diberikan otoritas.
Roh Kudus diberikan oleh Yesus sang sumbernya. Ya. Jadi janganlah kita jadi seperti apa ya? Ada kritikan dari Facebook ketika kita muat ini judul ini, kok transfer roh? Emangnya ATM? Ya. Itu ada yang komen, emangnya ATM transfer? Ya. Ini yang orang mesti belajar, karena memang ini istilah di dalam teologi ini semakin ngawur, ngaco belok. Orang suka mau bilang apa dong bilang? Nyanda mikir dulu. Nah, di dalam seluruh Alkitab tidak pernah ada transfer roh. Apapun itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ada yang, maaf ya, karena orang semua di GPDI apalagi Firman. Firman memang asli GPDI. Biasa kalau doa 10 malam, dong bilang ke buku deka juga, supaya ada transfer roh, transfer, ada COVID. Jadi itu tidak benar. Supaya bisa terjangkit, dong bikin diri terjangkit. Dong lihat itu, bukan, ikut juga, supaya dapat lihat. Nggak bisa tuh. Karena Alkitab mengatakan Roh Kudus memberikan karunia-karunianya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nggak bisa ditiru, nggak bisa ada transferan. Jadi itu sangat tidak biblikal kalau orang menggunakan istilah transfer roh. Roh tidak bisa ditransfer, tidak bisa. Membuka ayat mana pun tidak akan ada itu. Ya kecuali memang beruhalu penjelasan. Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni, maka dosa orang itu diampuni. Jika kamu mengatakan dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Ini bukan persoalan dikirim ke neraka. No ya. Jangan sampai orang terlalu pongah karena kita diberikan otoritas untuk tidak mengampuni juga, mengampuni dan tidak mengampuni. Lalu orang bilang neraka. Nah, ini kan kacau. Jadi mari kita memeriksa kebenaran dengan benar ya. Oke, kita coba lihat turun di sini, Pak Gen. Ada yang menarik lagi. Klik saja ini. Ya. Itu di Lukas. Ini di bawahnya apa? Lukas. Ya, coba klik di ujung kanan saja ini di ujung. Ya, dia pindah. Kok lari ke sini? Ya, itu sih. Ini apa nih? Kita nggak bisa baca. Lukas 11 ayat 13. Coba lihat, soalnya kita nggak bisa apa. Ya, ini dia. Yesus bilang, jadi jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya.
Di dalam 1 Tesalonika 4 ya, atau 1 Timotius, coba lihat ada 1 Timotius ini. Yang di atas ini yang bisa lihat. Ada nggak Timotius? 1 Tesalonika. Oh, 1 Tesalonika 4 ya, ayat 8. Ya. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Theos yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi kita tidak bisa transfer roh, karena sumbernya hanya Yesus. Tidak ada transfer roh. Ya. Kalau transfer doi ya boleh juga, asik dong. Ya. Tapi transfer tidak ada. Itu Roh Kudus itu diberikan dengan cuma-cuma. Nah, yang menyebabkan orang percaya kepada Yesus Kristus itu apa? Apa yang menyebabkan orang berdosa percaya kepada Yesus? Gimana sih? Ya. Ada beberapa versi. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, ya, itu adalah karya dari rohnya Yesus sendiri. Bapa menarik helkuo, orang berdosa, tarik ya, untuk datang kepada Yesus, dan Roh Kudus Yesus sendiri yang menuntun ya, mulut orang ini untuk mengaku Yesus adalah Tuhan. Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Oke. Mari kita baca bersama 2-3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Theos dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus adalah Theos. Tolong ya, kalau kita belajar gramatikal itu pasti kita tahu. Ya, Tuhan itu menunjuk kepada Adonai. Adonai itu panggilan kepada Yod-He Vav-He. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Yahweh itu. Bisa apa? Selain oleh Roh Kudus sendiri. Untuk bisa percaya kepada Yesus itu adalah karya dari Roh Kudus. Nah, kemarin ada sedikit singgung tentang baptisan roh. Masih banyak yang orang puyeng-puyeng kepala. Baptisan roh katanya harus ada glosolalia. Kemudian ada kepenuhan Roh Kudus, juga ada glosolalia. Jadi mereka bernarasi begini. Baptisan Roh Kudus itu memang harus ada glosolalia. Itu untuk pertama kalinya. Glosolalia pertama kali itu karena baptisan Roh Kudus. Selanjutnya, glosolalia selanjutnya itu adalah kepenuhan Roh Kudus. Belum kata. Yesus sudah datang.
Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, terjadi baptisan Roh Kudus, ya, kita berbahasa roh, glossolalia. Bahasa itu bahasa lidah yang dapat dimengerti kan? Tidak. Glossolalia. Glossolalia. Itu harusnya diterjemahkan. Nah, ini kayaknya menjadi panjang. Jadi glossolalia itu glossais dan lalein, ya. Berbahasa, sebenarnya berbahasa manusia, bukan berbahasa roh. Nah, ada itu. Berbicara dengan lidah. Glossais itu bicara, lalein lidah, kalau saya tidak salah ingat ya. Lalein. Jadi bicara dengan lidah. Ya. Berarti yang dapat dimengerti. Lah iya harus Berarti untuk bahasa itu. komunikasi kan? Ya, begitu. Cuma LAI menerjemahkan sebagai bahasa malaikat. Nah itu. Kita tidak tahu juga karena kalau dalam istilah teologinya itu xenolalia. Bukan, tidak ada hubungan dengan bahasa Manado, xeno. Itu tulisnya X, xeno. Berarti bahasa yang sebenarnya Dapat punya dimengerti. arti, tetapi orang tidak mengerti. Oh, Orang Iya, itu bahasa malaikat. Bisa saja Ya. orang tidak mengerti, jadi harus diterjemahkan. Nah, kalau itu glossolalia itu yang terjadi di Sama roteng. 1 Korintus 12. Ya, 1 Korintus. Kalau lidah-lidah api itu dimengerti. Ini yang orang seringkali salah latah. Karena penginjilan pertama itu waktu Roh Kudus dinyatakan, ya, secara faktual cara kerjanya. Kan Yesus bilang, tinggallah di sini, engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Oke. Nah, waktu perayaan Pentakosta itu Pentakosta itu adalah hari perayaan apa? lupa. Bukan. Turunnya Torah. Hari ke-50 itu sekalian dengan hari panen raya, panen besar. Ya, turunnya Torah. Momentum itu Roh Kudus pakai untuk memenuhi murid-muridnya supaya jadilah seperti apa yang Yesus bilang. Engkau akan menjadi, mari kita lihat supaya orang tahu persis. Kisah 1 ayat Kisah 1. Orang belajar ya. Kisah 1 ayat 18 kali ya. Atau ayat 8. Kisah 1. Coba lihat dulu. Saya nggak bisa ingat tepat jadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, nah ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mulai dari Yerusalem, saksiku. Nah, karena bertepatan dengan Pentakosta, Pentekonte, ya, orang-orang Yahudi yang tersporadis yang ada di luar Israel, di Yerusalem, itu berkumpul kembali. Ya, ada banyak sekali mereka. Nah, lalu murid-murid Yesus yang notabene-nya orang Galilea berbicara dalam bahasa Mesir, bahasa Arab, Mesopotamia, bla 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 bla. Itu semua yang datang, mereka mengerti murid-murid bicara dalam bahasa mereka masing-masing. Ya?
Jadi itulah misi penginjilan pertama. Bukan bahasa lidah yang tidak dapat dimengerti. Coba lanjut dulu, supaya kita tahu persis ya. Ayat berapa tuh? Ayat 9 kan? Atau dimulai? Ya. Sesudah mengatakan demikian, oke, naik dulu. Ayat 11 mungkin itu 12. Ketika mereka sedang menatap, oke, terus berarti ada ayat 12 atau terus penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ketika itu, ya, lanjut ke 14. Turun dari Roh Kudus itu. Terus ayat Pentakosta. Terusnya Oh, di pasal 2, pasal 2. Ya, pasal 2. Bukan pasal 2. Ya, pasal 2. Betul. Pasal 2. Terus ketika tiba hari Pentakosta, berkumpullah. Ya, tiba-tiba turunlah Roh Kudus. Ya. Dan mulailah berbicara dalam bahasa mereka masing-masing, ya, sesuai dengan apa yang dianugerahkannya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya, dalam bahasa-bahasa yang diberikan Roh Kudus itu untuk mengatakannya. Diberikan Roh Kudus, ya, dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan Roh Kudus itu untuk mengatakannya. Lanjut ayat 5 kali. Mereka itu berasal dari, ya, ketika turun Roh Kudus mereka bingung karena, ya, mereka mendengar, ya, rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 7. Ya, mereka semua tercengang dan seterusnya. Ya, orang Galilea bagaimana bisa mengerti, ya, dan negeri kita masing-masing. Lanjut ayat 9. Ya, kita orang Parsia. Mari kita coba mulai hitung. Kita orang Parsia 1, Media 2, Elam 3, Mesopotamia 4, Yudea 5, Kapadokia 6, Pontus 7, Asia 8, Frigia 9, Pamfilia 10, Mesir 11, Libya, ya, 12, kemudian Roma. Ya, Kirene berapa? 14, ya. 15 Roma. Kemudian baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, ya, mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini yang disebut sebagai glosolalia. Jadi nggak ada bahasa yang tidak dapat dimengerti. Cuma yang berbicara itu dia nggak mengerti. Yang berbicara orang nggak ngerti. Orang yang dengarnya itu kan anugerah. Ya. Orang hanya disuruh mengatakan perintah. Iya, sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau. Gitu. Jadi ini adalah tujuan kepenuhan Roh Kudus.
Begitulah. Memang kalau itu turun memang mesti ada tujuan kan pastor, supaya orang-orang yang dari Iya. ngerti. Iya. Jadi pastor itu yang sekarang yang turun dengar-dengar itu sekarang itu dia itu karang-karang doang dan tanah. Terindikasi seperti itu. Terindikasi karena tersugesti. Tidak ada Kalau tidak penyusupan atau apa ya, tur orang baca-baca mantra kayak Bisa yang jadi. terus Iya, ngerti iya. kan? Iya. Bisa saja itu ada sesuatu yang Nah, penyusupan dari iblis. nah 1 Korintus 14. Mari kita lihat. 1 Korintus 14 ayat 23 mulai. Ini seperti belajar ulang lah, nggak apa-apa. Ya, ya. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama seperti ini sekarang ini, dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa Kamu gila. gila ini? Bicara apa ya? Ya, kalau tidak dimengerti ya. Oh iya. Kalau bukan orang Kalau bukan dari Roh Kudus, maksudnya enggak, ini kan bahasa yang tidak dimengerti. Enggak, Yang kalau tidak dimengerti. yang tidak dimengerti kan. Ini glosolalia. glosolalia. Oh, ini yang glosolalia. Iya sama aja glosolalia. Oh, Maksudnya kalau orang yang orang tidak luar. ya. Iya. Ini kan oke lanjut. Ini menarik. Ada 24. Ya. Tetapi kalau semua orang bernubuat lalu masuk yang orang yang tidak beriman atau orang baru yang akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua, tidak pernah ada penekanan tentang nubuat. Tapi yang dianjurkan di dalam gereja aliran Torah itu bahasa roh. Yuk, jangan keraskan di dalam ayat ya. Kan begitu loh. Iya. Ini yang berbahaya. Oke, lanjut. Nah, ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Harus. Ini dia pakai apa nih? Glose. Ya. Glose. Lale. Ya. Is lale. Glosolalia. Mesti ada. Kalau yang nggak ada, bagaimana kalau yang nggak ada? Oke. Ayat berapa? 2, 3. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Theos. Kalau tidak diartikan, diterjemahkan, ya berdiam juga. Itu bikin kacau. Jadi pastor dari indikasi ini boleh kacau. Tidak boleh dan tak harus cuma 2 atau 3 orang. Itu pun berganti-ganti. Ya bergantian, tidak boleh sama-sama. Kalau ini serentak, Kacau. iya. Karena habis bicara satu, terjemahkan dulu. Karena ada tujuannya, Iya. bukan keroyokan. Makanya kalau keroyokan itu yang dimaksudkan. Iya. Nanti terindikasi Bukan dari Roh Kudus, nah kalau Iya, kacau. Iya. So itu Karena Roh Kudus satu.
Nah kalau ada dengan DP indikasi pastor sampai dia tak guling-guling tak balik-balik katanya itu kan DP Roh Kudus dengan DP Roh Kedadian bergumul tapi dia tak guling-guling bergumul begitu. Ya. Tuhan Yesus kirim kepala. Tidak ada seperti itu dalam cerita Alkitab, tidak ada. Kalau usir setan, ya usir saja. Itu narasi gembala sendiri dulu. Makanya belajar umatku binasa karena boko-boko. Itu istilah yang saklek-sakleknya begitu. Ya sudah boko-boko lagi dibodoh-bodohin lagi. Kasihan. Jika melewati Yerusalem itu tertib juga. Ini kan semua kan jadi waktu datang berkerumun itu semua kan bicara dalam bahasa masing-masing dan tidak ada masalah. Ya. Kalau kita bicara bahasa rote misalnya, orang rote yang hadir di sini tahu. Ya. Itu pesan tujuan itu nyampe. Iya, sampai. Itu penginjilan. Jadi tidak perlu ada yang bernubuat untuk mengartikan, Nggak perlu, menafsirkan. nggak ada. Karena itu penginjilan. Langsung. Dimulai dari Yerusalem. Iya. Memang itu momentumnya dari sana. Tidak perlu diterjemahkan. Karena mereka sudah berbicara dalam bahasa masing-masing. Tamu yang datang itu, para rasul sudah bicara seperti itu. Tidak perlu lagi diterjemahkan. Kemudian, itu bukan baptisan Roh Kudus. Tolong baku mengerti. Baptisan Roh Kudus tidak ada tanda glosolalia di mana ajarannya. Ini yang susah kalau orang tidak belajar terbaik. Baptisan terdiri dari dua kata, bapto dan baptiso. Itu dicelupkan cuma sementara. Boleh nggak kalau kita misalnya baptis selam, boleh bercerita dalam air? Boleh. Coba tangan balik ya. Mulailah mereka berkata-kata dalam Roh Kudus itu. Coba dibalik saja di sini, mungkin bisa langsung dibalik. Mereka mulai berkata-kata. Nggak di tanda panah saja langsung, supaya dia langsung balik. Oke, balik lagi berarti. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu di Kisah 2 ayat 4 ya. Kisah 2 ayat 4 ya. Kisah tadi. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, di mana? Ayat 4. Kisah 2 ayat 4. Ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, ini tidak dibilang maka dibaptislah mereka dengan Roh Kudus. Nggak ada itu. Jadi itu istilah baptisan roh selama ini. Baptisan roh itu ketika kita percaya itu karya Roh Kudus. Dia sudah tenggelamkan kita ke dalam Yesus Kristus. Oh bukan. Baptisan itu bukan berarti menenggelamkan di air, bukan. Itu ada baptisan air, ada baptisan roh. Kan memang kita bilang begitu, ada dua jenis baptisan. Tapi pikir indikasi baptis itu ke air, ditenggelamkan di air. Nggak. Kan Yesus bilang kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Kan Yesus bilang. Ya. Tetapi pelaksanaannya bukan seperti yang orang tahu sekarang. Bukan. Ya. Itu adalah kepenuhan roh. Karena persiapkan. Mari orang kembali Kisah pasal 1 dulu ya. Mesti belajar tuntas ya. Tahan apa sih dia? Kisah pasal 1. Ya, kalau belajar tanggung-tanggung ya nanti orang akan
ayat 8 ya. Kisah 1 ayat 8 atau 18. Kamu akan terima Roh Kudus, ya. Kamu akan menerima Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun itu, kamu akan dibaptis. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kuasa. Ayat 20. Ayat berapa? 8. Ayat 8. Oke, coba. Ayat 8 naik. Ini ayat 8 atau 6? Apa? Yang Menerima dibaptis. kuasa. Apa? Nah, yang kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Coba carikan kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Tadi bilang berapa tadi? 58, 28. Kisah 1. Ya, kisah Ayat 1 5. ayat coba 5. Oke. Sebab Yohanes membaptis dengan air, Ya. tetapi Ya. Ini kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, tandanya apa? Janganlah orang yang berkayasa tanda kuat. Tidak ada tanda ini. Selalu kok mau tanda. Tidak ada tanda. 1 ayat 5. 1 ayat 5. Bisa tangkap. Berarti bukan bahasa roh, bukan bahasa Baptisan Roh Kudus itu tidak ada tanda. Stop saja di situ dulu. Baptisan Roh Kudus tidak ada tanda. Kalau baptisan air pada pertobatan. Baptis secara baptisan Roh Kudus itu kan. Kalau baptisan air kan ketahuan. Iya, Kelihatan. baptisan air ketahuan. Iya, kalau baptisan Iya, baptisan Roh Kudus kan tidak ketahuan, tidak ada tanda memang. Dia bekerja secara roh. Apakah itu baptisan itu Yesus kata-kata tadi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, ada hubungannya kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksi. Nah, itu suasana. Yang menerima Iya. kuasa itu penuh dengan Roh Kudus. Apakah ada hubungannya yang dibaptis dengan Roh Kudus? Nah, ada. Mungkin tandanya berani. Keberanian itu kan pastor itu dinamis. Dibaptis itu sebenarnya kalau orang mengartikan dicelup, toh, Iya. itu kita dijadikan anggota keluarga dari Yesus Kristus, masuk menjadi anggota kerajaan Yesus Kristus, ditenggelamkan, Tanda pertobatan. masuk, dibaptis, milik Yesus Kristus. Bukti. Ya, itulah buktinya. Jadi tidak ada tanda. Selalu menuntut tanda. Orang lebih parah dari Israel. Kita mengaku Israel rohani. Roh Kudus sudah tanda. Ada. Israel selalu minta tanda. Ya kalau baptisan Roh Kudus mesti pakai tanda, kita yakin Bruder Kiki belum pernah baca glossal. Betul kan? Iya. Belum pernah glosalia bahasa roh, bahasa lidah Karena waktu di kamar kos. pernah. Habis tuh. Kita itu hari ada semedi, ada puasa 10 hari. Karena begitu kan, 10 hari kita puasa. Tuhan Yesus kasih kau tuh kita tuh bahasa sama yang itu. Kapan itu pastor? Dulu atau sekarang dulu? Dulu. Oh dulu. Jadi kalau Tuhan di depan saya kalau orang dengar, sekarang udah bisa. Kita sampai sedikit balik tiap tahun kita berdoa itu setiap doa 10 malam kita puasa 10 hari, minta untuk kita punya enak, kita paksa kok mana? Kita mau kasih dia penonton, lu sama paksa kok. Jadi baptisan Roh Kudus itu kita dijadikan masuk dalam Anggota kerajaan. keluarga Yesus, anggota keluarga itu baptisan roh. Tanda. Nggak perlu tanda. Tanda apa? Karena si Alkitab kan bilang, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mulai berbahasa. Jadi berbahasa
Glossolalia itu tanda orang penuh dengan Roh Kudus. Tetapi bisa saja tidak. Bisa saja tidak. Itu sesuai dengan kepentingan. Nah, mari kita buktikan. Kisah 4 ya. Kisah 4 ayat 20. Ketika mereka berdoa 30 kalau salah ya. Kisah 4 ayat 30. Ya. Ulurkanlah tangan di bawah. Naik satu lagi. 31. Oke. Nah, mari kita baca. Rame-rame. 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Theos dengan berani. Ini disebut sebagai plero, penuh. Mana itu plero? Plerosta. Di mana? Penuh roh. Tadi ini di sini. Nah, ini. Goyanglah mereka penuh dengan Roh Kudus. Apa dipakai? Pneumatos, plero. Apa ada yang plero? Plero hagios. Ada di sini yang sebenarnya kita apa yang mau lihat? Plero atau ini selesai. Penuh. Fill, ya ini. Ekperos. Di sini. Ya. Ini punya nomor stromnya. Nomor stromnya di mana? Naik dulu. Ya. Ini sini berarti. HP tes. Cara ini konjungsi. Fill ini di sini. Berarti di sebelahnya apa? Ada nomornya. Ini terus apa sih? Pleto. Ini pleto. Ini pleto. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu bagaimana? Tidak ada bahasa lidah, ada. Alkitab bilang mereka memberitakan firman Theos dengan berani. Inilah tujuannya. Bukan gaya. Itu ada misi. Kalau penuh dengan Roh Kudus, itu tujuannya memberitakan Injil Yesus Kristus. Bukan gaya. Mati gaya itu. Yang dibikin apa? Saya tidak bermaksud mencemooh, tapi fakta. Tanya aja mereka yang tiap tahun ada bubar dia. Ngaku-ngaku penuh dengan Roh Kudus. Lalu dia apa? Cuma action gaya doang. Anggota NATO permanen itu. No action, talk only. Supaya dapat lihat di tingkat langit ke-7. Kan begitu kan? Benar? Pernah apa tak? Ya, sekarang kita demikian. Itulah karena kita tidak belajar, ya kita nggak tahu apa gunanya. Kita cuma gaya doang. Supaya dapat lihat ada di tingkat rohani level. Dulu begitu nih kita pasti. Semua. Kita Sama.
rajin sekali Gozolali. Kita Memang memang kan jadi jadi suka pilih-pilih begitu kan, mau dapat ilham untuk bicara itu, tapi kita nih mau dan apa ya, mau implikasi apa yang dia kata, kita mau Tuhan kasih sendiri, bukan mau ikut apa yang dia punya, tak ikut apa kita, enggak pastor. Cuma sampai habis suaranya enggak dapat. Kan ada pakai kursi pembatas kalau orang di Seriau kan, ya kan? Laki-laki sendiri. Ya laki sendiri, perempuan sendiri. Itu untuk apa? Kan jadi aneh. Roh Kudus itu teratur. Nggak perlu pakai pampele. Jadi betul pastor, kalau yang tadi dibaca bahwa tunggulah di sini, aku akan memperlengkapi kamu dengan Roh Kudus. Dan ini dia bilang memberitakan firman Theos dengan berani. Iya. Itu dia lengkapi dengan keberanian untuk Iya. penginjilan. Iya. Itulah tujuan penuh dengan Roh Kudus. Nah, tujuan itu yang mesti Iya. nyampe. Plato. Kalau Pleres itu sudah tingkat paripurna. Plero itu dari awal kosong, belum ada isi sama sekali. Ya, itu mungkin kalau istilah Kefirna tadi, ya baru mulai belajar percaya. Plero, penuh dengan Roh Kudus, lalu diisi lagi. Jadi kalau tingkat Plero dan Plato itu refill. Plero itu pertama sekali. Ya. Plato itu refill. Bisa tangkap ya? Ya. Akumulasi. Gitu. Refill. Jadi kosong dipakai, isi ulang. Gitu. Nah kalau Pleres itu sudah paripurna. Dia sudah. Itu memang karunia yang tingkat paripurna. Ya. Jadi harusnya kita mengerti begitu. Ya. Dari situ adalah kepenuhan Roh Kudus. Kalau berani itu penuh Roh Kudus. Ya. Nah kalau di dalam berjemaat, kalau toran-mentoran, itu kan saling melengkapi menggunakan karunia. Coba 1 Korintus 14. Supaya orang mengerti dulu baik-baik. Ya, mengerti dulu baik-baik. Ya. Kita kalau sudah terangkan, ya, susah mau berhenti, susah. Ya, dan ketika salah. Oke, mulai. Ya, kejarlah kasih itu dan seterusnya, ya, berbuat. Terutama adalah ya, usahakanlah dirimu memperoleh karunia rohani, terutama karunia untuk sekarang prioritasnya di mana? Berusaha lagi, Pak. Betul nggak? Ada doa sekolah, datang, minta supaya Roh Kudus kasih bahasa roh. Aneh. Ini skala prioritasnya adalah bernubuat. Ini naik, ayo. Perhatikan Bapak, ini kegunaannya. Ini tidak pernah dijelaskan. Oke, 2-3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Oke, jelas ya? Ya. Tetapi kepada Theos, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, kok yang pamer kuat. Aku bisa loh. Rahasia kok diobral. Tujuannya apa sih? Itu tujuannya. Tidak usah Anda bilang. Ketika Anda action, tahu. Tujuannya apa? Dekat surga. Iya. Berpuasa itu doa.
Enggak kata pastor, tapi begini, kalau kita dengar dan orang, ada beberapa ada banyak sih yang berdoa sebelum itu dia glosolali. Kita sampai berpikir, benarkah itu glosolali atau cuma karena apa ya itu nama sugesti kan? Sugesti diri sendiri. Karena mari kita berdoa. Urlah kata-kata begitu, mari dia bawa dalam doa. Sudah itu kan? Itu jadi. Nah itu kan bahasa yang cukup. Biasa dengar. Nah itu gampang dipelajari kan dengan telinga. Gampang didengar. Gampang diucapkan Iya. kan. Jadi orang mau cerita. Coba Ya. dijawab. Cuma murah sudah kelar. Tata ruang saja. Jadi UTK. Jadi dong. Kalau tidak, produk kita semua itu. Ayo latihan. Ya, Ini harus dipelajari kan. dulu di apa ini kan di Ada ya, pokoknya ada. adik saya bilang diajar, dia waktu itu belajar dia bilang ini nanti terang pelajari, ada kok ini, ada di kelas belajar bahasa roh. Ada Ada. Ada. Ada dulu khususnya. ada DP khusus, jadi bergabung dan akan diajar. Jadi ayo belajar apa bahasa roh, ya kasih itu tuh lidah. Jadi Semua semua orang orang tidak bisa mengartikan apa itu. jadi cuma Tidak membangun menjelaskan kan pastor. membangun apa sugesti dia supaya doa itu seolah-olah lebih berkuasa. Nah, itulah yang disebut transfer roh. Itu. Sugesti itu. Sudah, Pak. Sugesti. Ya. Itu transfer roh. Roh sugesti ya. Kalau tuh Firda dulu waktu kos itu kan sebelum itu udah puasa. Waktu kan dia ikut pasar Filipi 1 jadi cuma sendiri. Oh, tapi lupa yang penuhi dengan doa itu suatu gunung jauh Nah. sendiri. Itu Terus abis itu dia tapi cuma nggak lama, beberapa kali tuh terus mau coba itu nggak bisa. Abis itu cuma sebut Yesus cuma begitu. Nah, Tapi pastor. terlepas dari itu di sini dan Nggak merasa plong. masih jaga sih. Tapi kalau begini orang mau ibadah, nggak jangan bilang tuh mau doa kalau keluar tuh. Ini kan orang disugesti. Sugesti. Makan itu sugesti. Bye-bye, makan. Hati-hati. Ya. Sugesti. Siapa berbuat, ia berkata-kata. Ya, oke, ayat 4 coba. Ayat 4. Siapa? Oke, 2, 3. Yes. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Kalau membangun diri sendiri sudah jauh heboh, kuat. Bangun kok diri sendiri? Di kamar berarti boleh. Iya. Jadi kayak firman, Kalau dapat karunia itu ya silakan. apa ya kamu sendiri kok nggak masalah. Jangan diri. Jangan bikin heboh, kuat. Itu kan kalau udah bekerja. Ya. Tapi dalam kumpulan jemaat ya harus. Tapi kalau dalam kumpulan jemaat, oke, ayat 5 harus membangun jemaat. Ya, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih Berharga. artinya kalau cuma balamu nyana harga kok itu. Jelas kan? Ulang pastor itu. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Nah, kenapa ada kata kecuali? Kalau menafsirkan itu dia berubah jadi profetik dari nubuatan. Jadi mesti diterjemahkan. Oke, lanjut. Mungkin ada keterangan yang di bawah. Supaya orangnya dapat dibangun. Oke, sudah habis. habis. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu?
jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan teos atau pengetahuan atau nubuat, lanjut, atau pengajaran. 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 Ini tidak berguna. Cuma baik. Ya. Ngapain deh? Begitu kan. Kita datang Pak Ibu Rani. Hei, Apa dia berguna? Kalau di tempat lain, Mas Pastor, itu tempat sebelum belajar, masih merasa itu sangat berguna. Ketika dengar bunyi-bunyi seperti mantra, merinding, kepala merasa besar, dan merasa sudah dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Ini kalau itu di persoalan tuh bulu-bulunya berdiri. Kepala jadi besar. Kepala Kalau jadi besar besar. kan ada banggal. Karena sampai badan sih kurang basah. So, itu mesti kepala tambah basah. Itu kan identik Iya. kepala jadi besar. Oh, iya. Gak indah. Iya. Karena sampai badan sih basah. Aku kepala tambah terasa basah. Tidak apa nih? Mas Pastor betul, itu terindikasi kalau orang lagi sama orang di sana ya. Kalau dia semedi, dia mau kan mengosongkan diri supaya ada roh yang masuk. Nah kalau orang mengosongkan diri berharap Roh Kudus mau masuk, apakah itu yang masuk bukan jin-jin? Jin-jin. Karena Roh Kudus kan sahaya Pak Tuhan. Harusnya begitu, tapi kadang-kadang orang yang rohani dikasih masukan, disusupi dengan apa yang dari luar sana, Pastor. Daging. Memang itu. Jadi seolah-olah kamu mesti kayak tadi Firna masuk di dalam kamar, betul. Cuma tuh kusuk tuh dia mau dapatkan itu hubungan dengan Tuhan, kok bilang mengosongkan diri, bisa-bisa kalau yang kosong itu dimasukin oleh roh-roh yang bukan dari Tuhan, apalagi dalam keadaan tubuh lemah, puasa misalnya. Nah, soalnya tak kuat, gampang kan itu roh-roh mau masuk. Kerasukan. Iya. Gampang. Mas orang nggak pikir itu dari Tuhan. Mungkin itu yang banting-banting so bukan so roh itu. Iya. Kadang-kadang itu di So saat najis yang itu dia juga. banting ke sana. Karena tidak diisi oleh firman Tuhan. Ayat Orang nggak 9. tahu. Oke, kita lihat. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu Sia-sia. Sia-sia. sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Sia-sia tuh? Ya. Nggak jelas kok. Mungkin kita gitu Firman. Pakai bahasa roh. Nanti tuh tamang di sebelah apa itu artis nggak tahu, tanya dokter roh. Belum semut cemol itu akhirnya kan. Ayat 23 ini ayat berapa? 9. 9 1 Korintus 14 kan? Yes. Oke, coba ke 23 kita loncat saja ya supaya oke, mari 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang keluar atau orang-orang tidak beriman, tidakkah mereka berkata bahwa kamu gila? Coba-cobalah. Ayat 5. Lanjut. Tetapi kalau Ayat 5. Bentar. Ayat 6 berarti. Kita lanjut. 26. Nah, oke. 23. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, terus Atau penyataan teos, atau karunia bahasa roh, karunia bahasa roh, terus atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. menafsir bahasa roh,
Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ini tujuannya apa? Membangun. Membangun. Kalau asik udah bisa apa ini dia? Jadi syak. Kita yang tak bangun. Kita tak sombong, bukan tak bangun. Betul tak Pak? Batu sandung. Ya. Oke, lanjut. Ayat 8. Oh, ayat 7. Tolong cak. Oke. 2, 3. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jangan keroyokan kuat. Satu-satu. Ayo firman dulu. Habis firman, nanti Pak Gem terjemahkan dulu. Tolong terjemahkan. Nah, sudah selesai. Siapa? Yang naik siapa? Ibu Rohani. Oke. Ya. Ada terjemahan lagi. Ya, kalau tidak berdiam. 2 atau 3 orang sebanyak-banyaknya. Ayo Pak. 2, 3. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Theos. Sudah berdiam, ya umat kami lah. Jadi boleh umat kami tiap sedengan karena tidak ada penafsir, tidak bisa sedengan. Karena itu bahasa roh yang ditafsirkan, Rasul yang ditafsirkan berubah jadi Membuat nubuat. Sehingga jemaat dikuatkan, dibangun. Begitu. Jadi ini ada transferan, ada. Kalau ATM ada transferan. Jadi semua kan, pastor, segala sesuatu dia berkonversi harus ada tujuan. Iya, Kalau kan? dari sini nyata sampai di tujuan berarti itu gagal. Ya, Gagal. itu terindikasi modus. Ya. Makanya waktu kita Dalia kan, perasaan Tuhan bilang kan itu kudus itu ngerti. Iya. Kok yang pakai Waktu kita harapkan kalau belakang di kenyataan. ada histeris kampus Betul. Ada yang series. Ada malah DP bunyi merinding pasal sama yang menakutkan. Iya. sama Ada yang begitu. Kok Ya, bisa? ada. Kok bisa? Oh iya, jangan kan ditiru. Kita kan kita bernyanyi nggak boleh tiru kan lagu-lagu. Tetap betul. Kalian coba orang asik. Betul. Dan itu benar-benar ada. Oh, ada. Iya, ada histeris begitu. Asal ada. Ini pasal apa enggak? Terus Ada. yang ini ya, Ada. misalnya program identik baru dengan lulus itu bogetan, Iya. bogetan. Itu sebenarnya euforia, sugesti. Itu yang perlu terjadi dalam nonton. Kalau hadir langsung di konsernya Michael Jackson, pasti akan begitu. Iya, histeria begitu. Michael Jackson yang baru-baru di Jakarta itu kan konser yang semua kita banyak orang begitu. Oh iya, betul. Jadi sangat beda dengan dunia. Tapi kalau ada yang menarik mudah itu gimana? Ada kan yang biasanya di kemarin Sama saja, itu kan hanya manifest saja. Ada yang berantakan, ada yang lebih smooth. Tapi kalau tidak ada tujuannya, tidak sampai tadi Ibu Riri bilang, ya, pasti. Kalau pastor ini di luar konteks Roh Kudus, menguji Tuhan seperti Daud yang menari-nari, melompat-lompat, itu okay, ya? Iyalah. Ya. Ya, tidak ada masalah sih. Tidak apa-apa. Tidak ada. Ada lagu Iya, kan? itu kan manifestasi
dorong sukacita dalam memuji Tuhan. Jadi bukan karena Histeris. Histeria. Iya, bukan karena Jadi kan nyanyi pakai atau seperti tadi, juga. Euforia. sugesti, karena sugesti. Oh, Itu iya. memang betul-betul karena sukacita, mau menari-nari, mau lompat-lompat. Iya. Ada yang lemah lembut mau menari, terserah dia kan. Jadi Terserah. bukan karena tadi, bukan karena sugesti. Apa roh fudu bisa masuk? Oh bisa, burung itu bisa masuk. Kalau nggak tahu, aku terang bicara bisa aja itu apa Fudu. mantra-mantra yang for bahasa-bahasa setan pun. Ya, memang begitu. Karena kita punya buku dulu, itu ada kesaksian dari seorang ahli fudu. Memang dia dulu memang pegang ilmu fudu. Dia bertobat. Lalu dia masuk di satu gereja karismatik. Dia sampai di muka pintu, dia bilang, kok ini bahasa yang kita ada pakai hari-hari ada di mimbar. Itu loh pastor yang terindikasi kalau diajarkan pakai kursus yang pastor Jen bilang tadi, itu bahaya karena diajarkan. Jadi suara fudu itu yang masuk. Iya, bukan dari roh kudus kan? Sudah sesuai yang kita Iya. jelas. Berarti awal Ya. diajarkan. Banyak Makanya orang tahu yang bentuk pengertian ini. banyak orang yang mempraktekkan bahasa roh untuk gagah-gagahan, untuk mau menunjukkan kita level rohaninya sudah di sini. Ya, betul. Ya. Des karunia kita akan uji itu karunia bahasa roh Grosolaya tidak pernah menjadi tolok ukur kedewasaan rohani. Haleluya. Karena jemaat di Korintus itu kaya dengan karunia itu. Dompet kelakuan kanak-kanak. Paulus hanya mantak. Daripada sirik, dengki, persinahan, percabulan, full di sana. Tapi karunia nyatanya lebih dari semua jemaat mula-mula pada masa pelayanan para rasul. Itu Korintus. Jadi jangan terjebaklah dengan tampilan-tampilan fisik. Bahaya. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjut ke pertemuan. Walaupun ada beberapa yang tidak hadir, nggak apa-apa, kita lakukan saja.